Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa ini sampai akhir nanti. Amin. Jumpa lagi dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-A'raf bersama Bapak Quraish Shihab yang merupakan salah satu rangkaian dari program Berkah Cahaya Ramadan bersama Metro TV. Yang insya Allah pada hari ini kita akan membahas ayat 152 dan sampai 156. Tentunya sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kalau kemarin kita membahas masalah Nabi Musa dan Nabi Harun ya Pak ya. Ya. Episode ini masih terus ya Pak. Betul, ini masih lanjutan. Jadi kemarin itu kita membahas soal Nabi Musa dan Nabi Harun yang menghadapi kaumnya yang membuat berhala dari emas berbentuk seekor anak sapi. Iya. Dan juga di tengah-tengah kita Pak sudah hadir ibu-ibu yang cantik ini. Wah, seger sekali Bu warnanya. Kita matching ya. Majelis Taklim Nur Ramadan, ya betul, dari Bintaro Sektor 5. Assalamualaikum, terima kasih sudah hadir di sini. Untuk mempersingkat waktu Pak, langsung saja berikan uraiannya mengenai ayat 152 sampai 156. Silakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya sudah beri gambaran ayat-ayat yang lalu berbicara tentang orang-orang yang membuat patung dari anak sapi untuk mereka sembah. Itu adalah pengikut-pengikut Nabi Musa pada masa Nabi Musa. Saya mengatakan begini, mereka ada yang tanya itu dalam episode yang lalu, kenapa bisa begitu? Kenapa bisa ada orang, bahkan sampai sekarang, ada orang mengagumkan, menghormati berlebihan sapi atau menyembah patung-patung dan lain-lain sebagainya. Nah, umat Nabi Musa ini tidak bisa membayangkan dalam benak mereka ada sesuatu atau sulit sekali menggambarkan dalam benak mereka ada sesuatu yang bersifat non materi. Semua harus nyata, bisa dipegang, bisa kerohanian itu hampir tidak ada. Itu sebabnya Nabi Isa diutus sesudah Nabi Musa untuk mengingatkan mereka tentang kerohanian itu. Ada yang dinamakan maaf, ada yang dinamakan kedudukan tinggi di sisi Allah, ada, ya kan? Ini semua digambarkan itu materi, uang, kekuasaan, kekerasan itu. Sehingga mereka pun waktu ingin menyembah Tuhan, itu mereka berkata, kita perlu ambil nih satu yang bersifat materi itu yang kita lihat, dan itu yang kita anggap Tuhan. Nah, jadi intinya, kalau kita mau ini, orang-orang itu tidak memahami, tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih tinggi dari materi, yaitu hal-hal yang bersifat kerohanian. Nah, di sini kita baca ayat kita untuk kita lihat apa hubungannya dengan itu. Allah berfirman, Innal ladzina takhadul ijlah, orang-orang yang menjadikan anak sapi, menjadikan apa? Enggak disebut. Maksudnya menjadikannya sebagai Tuhan, ya kan? Kenapa tidak disebut? Jangankan wujudnya ada, Tuhan dalam bentuk anak sapi, disebut pun tidak ada. Jelas itu maksudnya. Saya ulangi. Kalau saya berkata, tidak ada orang, itu berarti orangnya tidak ada, ya kan? Dan orang itu sebenarnya ada di tempat lain. Ya. Oke. Kalau saya berkata di sana tidak ada, Anda tanya tidak ada apa? Sama sekali tidak ada. Orang pun tidak ada, binatang pun tidak ada, kosong. Ya kan? Jadi kalau saya menyebut satu kata, walaupun saya menafikannya, itu kemungkinan dia ada di tempat lain. Ya.
Tapi kalau saya sudah berkata kosong, tidak ada, jangankan orangnya ada, tidak ada sama sekali. Ya. Nah, sekarang di sini Allah berkata begitu. Orang-orang yang mengangkat, menjadikan anak sapi itu titik. Menjadikan apa? Maksudnya menjadikan Tuhan, tetapi menyebut Tuhan sebagai anak sapi atau mempersamakannya, jangankan ada dalam kenyataannya, menyebutnya pun tidak ada. Ya. Oke. Kalau sukar insya Allah kita fahami nanti. Sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa zillatun fil hayatid dunya. Mereka itu akan mendapatkan murka dari Tuhan mereka. Kenapa murka? Kamu persamakan saya dengan anak sapi. Kamu persamakan saya dengan makhluk. Mereka akan mendapatkan murka dari Tuhan mereka. Baru dia katakan wa dunya, kehinaan dalam kehidupan dunia. Nah, kita berhenti di sini. Orang yang hanya dalam benaknya, dalam pikirannya materi, itu pasti hina. Pasti hina. Karena suatu waktu, kalau materinya tidak ada, dia merasa rendah diri atau tidak? Dia merasa rendah diri. Kalau dia, kita ambil satu contoh. Kalau ada satu orang terjajah, bangsa terjajah. Ya toh? Tetapi dia hanya berpikir, saya mau hidup supaya saya tidak tersiksa sehingga dia tidak mau berjuang, pasti bangsa itu hina. Begitu seorang atau satu bangsa takut mati sehingga tidak berjuang, maka sebelum dia mati, dia sudah mati. Ya. Begitu satu bangsa ingin berjuang demi kejayaan bangsanya, maka walaupun dia mati, dia tetap hidup. Ya kan? Kenapa itu? Karena ada nilai spiritual di dalam hatinya. Nah, ini kaumnya Nabi Musa dikatakan mereka akan mendapatkan kehinaan dalam kehidupan dunia ini. Semua diukur dengan materi. Ada pejabat, semua diukur dengan kedudukannya. Ya. Begitu lengser, bagaimana? Nah, ya kan? Dia merasa ini. Karena semua diukur dengan materi. Jangan ukur segala sesuatu dengan materi. Itu yang maksud antara lain maksud firman Allah ini. Sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa zillah. Ayat berapa kita? Baik. Walladzina amilus sayyi'at summa tabu min ba'diha wa amanu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Sedang orang-orang yang mengerjakan amal buruk, dia kerjakan amal buruk, kemudian dia bertobat sesudah melakukan amal buruk dan percaya, maka sungguhnya Tuhanmu setelah tobatnya itu akan mengampuninya, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nanti kita lanjutkan nanti soal ayat ini. Baiklah pemirsa, untuk mengetahui lebih jauh lagi tentang ayat 152 sampai 156, untuk itu tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali lagi setelah pesan-pesan berikut. Pemirsa Metro TV, bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, saat ini kami sedang membahas ayat 152 sampai 156. Silakan dilanjutkan Pak urayanya. Baik, kita lanjutkan. Jadi orang-orang yang melakukan keburukan, amal-amal yang buruk, lalu dia bertobat sesudah melakukan amal buruk itu dan percaya. Sungguhnya Tuhanmu setelah taubatnya itu akan mengampuninya, karena dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ada hal, itu sebabnya Nabi bersabda begini, atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau kamu habis melakukan keburukan, lakukan di belakangnya kebaikan, supaya itu terhapus keburukan itu. Oke. Kita lihat orang yang bertobat diampuni Allah, tapi di sini dia katakan wa amanu. Yang mana lebih dulu disebut tobat dulu baru percaya, atau percaya dulu baru tobat? Percaya dulu baru tobat. Kita baca ayatnya, kita lihat. Walladzina amilus sayyi'at summa tabu min ba'diha wa amanu.
tobat dulu baru percaya. Nah, kenapa? Karena ada orang yang meninggalkan keburukan bukan atas dasar kepercayaan kepada Allah. Kalau mau tobat, tinggalkan keburukan itu atas dorongan bahwa Allah melarang ini. Itu satu. Nah, yang kedua, kenapa tobat dulu yang disebut di sini baru percaya? Orang yang berdosa itu ada dosa yang dilakukannya yang menjadikan keimanannya hilang. La yasriqus sariqu hina yasriquha wa huwa mu'min. La yashrabul khamr wa huwa yashrabuha wa... Tidak mencuri seorang pencuri kecuali pada saat dia mencuri dia itu tidak beriman. Begitu dia mencuri hilang imannya. Begitu dia minum khamr hilang imannya. Begitu dia berzina hilang imannya. Tidak berzina kecuali dia tidak beriman. Kalau dia tobat bagaimana? Kembali imannya. Jadi yang mana lebih dulu? Tobat dulu baru iman datang atau iman dulu baru tobat datang? Tobat dulu. Nah, kalau kita tinjau dari segi itu ya. Oke. Intinya kalau mau tobat jadikan dorongan bertobat Anda itu karena Allah. Oke. Episode yang lalu digambarkan bahwa Nabi Musa ketika mendapati kaumnya menyembah anak sapi, marah besar. Dia tarik rambutnya saudaranya Harun, dia tarik jenggotnya, dia ini marah besar. Kamu tidak melaksanakan tugas dengan baik. Di sini dia dikatakan, walam